Masih di program 60 menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, jelang pemilu alat peraga kampanye atau APK jadi magnet tersendiri bagi pemilih. Bisnis percetakan pun omsetnya naik hingga 70%. Namun saudara, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai materi APK tak berfokus pada gagasan paslon dan mengandalkan konten hiburan semata. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan jadwal kampanye mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selanjutnya memasuki masa tenang hingga akhirnya sampai pada tanggal 14 Februari, yaitu hari pemungutan suara. Pernak-pernik atribut dan iklan kampanye pun tentu sudah disiapkan masak-masak. Lantas berapa total belanja kampanye setiap paslon? Alat peraga kampanye atau APK mewarnai setiap sudut daerah Indonesia di tahun Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Alat peraga kampanye jadi magnet tersendiri bagi calon pemilih. Peserta pemilu pun berlomba-lomba menarik suara rakyat melalui APK. Tak heran, produksi alat peraga kampanye mulai dari bendera partai, kaos, baliho, hingga beragam pernak-pernik meningkat drastis. Salah satunya di Pusat Percetakan dan Konveksi Pasar Senen, Jakarta. Meta Kartika misalnya, pemilik percetakan di Pasar Senen ini mengaku omset usaha naik hingga 70%. Percetakannya menerima orderan alat peraga kampanye, mulai dari kaos, bendera, dan beragam pernak-pernik untuk ketiga paslon. Dalam sehari, Meta mampu terima orderan hingga 20.000 item per satu jenis alat peraga kampanye senilai ratusan juta rupiah. Kasih contoh aja, yang minggu ini itu hampir 2 juta, 1 juta, 2 juta pieces. Itu bisa kayak transaksinya lumayan banyak sih, bisa 500-an lebih lah. Biasanya dari relawannya atau tim sesnya, tapi kebanyakannya relawannya sih. Relawan dari masing-masing paslon. Tetap juaranya kaos, karena itu kaos yang paling banyak. Percetakan milik Meta yang dirintis sejak tahun 2010 mampu produksi hingga 1.000 kaos per hari melalui tahapan desain permintaan paslon, printing, hingga sablon. Namun kali ini Meta terkendala waktu sebab masa kampanye terbatas kurang dari 3 bulan. Mungkin karena masa kampanyenya pendek kali ya, jadi kan harus waktu dapat nomor urut juga kan itu menentukan orderan juga sebenarnya. Kayak misalnya nomor urutnya baru-baru ini kan, belum sebulan. Jadi, dengan ada nomor urut itu kan kita bisa langsung cetak ribuan gitu kan, barulah turun itunya PO-nya kayak gitu orderannya. Lantas, bagaimana strategi ketiga pasangan Capres-Cawapres menyiapkan alat peraga kampanye? Indra Karismiaji, juru bicara Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengungkap, APK paslon nomor urut 1 dibuat dengan bahan sederhana, berisi seruan perubahan yang dianggap sebagai suara hati rakyat. Capres-Cawapres kami ini kan Capres-Cawapres termiskin ya. Dari laporan harta kekayaannya kan juga sudah transparan, memang betul-betul bukan mereka yang punya simpenan, punya tabungan, punya aset yang luar biasa besar. Belakang kami tidak ada pengusaha-pengusaha besar yang bisa memberikan sumbangan. Makanya kalau lihat di seluruh Indonesia, yang namanya APK paslon nomor 1 hampir nggak ada. Akhirnya para relawan itu betul-betul membuat APK apa adanya. Ada yang pakai kardus, ada yang pakai kain dipiloks, ada yang pakai karung beras dipiloks, dan ada yang pakai kertas. Jadi apapun yang kita miliki itu yang kami tampilkan. Sementara Akrom Saleh, relawan Jokowi bergerak bersama Prabowo memaparkan strategi pendekatan yang digunakan paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka.
memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam APK-nya untuk menarik minat pemilih muda dan menciptakan suasana pemilu gembira. Yang teknologi terkini AI, yang kita tahu sekarang wajahnya Pak Prabowo kan lucu sehingga disebut gemoy, foto-foto boneka. Jadi hari ini ya memang kita tahu dua kali pilpres ini kan cenderung masyarakat hampir terpecah belah, Pak. Nah, saatnya inilah kampanye itu ya penuh lucu, riang gembira, kita ajak rakyat penuh kegembiraan. Kalau kaku-kaku, Mbak, pakai peci, pakai jas begini, aduh, udah bosan, Mbak. Jadi harus menyentuh anak-anak sekarang, memang harus mengikuti perkembangan teknologi. Cara strategi kampanye kita kembali lagi kan. Segmen suaranya siapa ini? Di kubu paslon nomor 3, Ratu Nabila, juru bicara muda TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut konten yang dipasang dalam APK mengusung tema hitam putih, menggambarkan tokoh capres-cawapres taat hukum. Kalau melihat dari hitam putihnya ini kan dari awal juga kita sudah mengungkapkan ya bahwa hitam-hitam putih-putih, jadi tidak ada abu-abu. Semua yang baik-baik, yang buruk-buruk. Jadi ini menandakan bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini orang yang taat kepada hukum, yang akan menjalankan juga sesuai dengan kepentingan rakyat banyak. Dan memang apa ya, kita tahu juga Pak Mahfud ini kan sangat saklek begitu, sangat saklek dan juga tidak pernah bingung antara yang benar mana yang salah gitu. Jadi itu sih yang mau kita kemukakan, karena memang dari survei juga banyak masyarakat ini yang sudah jengah dengan pemerintahan dengan governance yang kurang baik. Beragam strategi dan pendekatan 3 pasang calon presiden dan wakil presiden ditunjukkan dalam konten alat peraga kampanye atau APK. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyoroti materi APK yang tidak fokus dengan ide gagasan pasangan calon, namun mengandalkan konten bersifat hiburan semata. Besarnya uang yang digunakan itu tidak lepas dari upaya membangun citra politik begitu. Memang setiap pasangan calon itu punya prioritas dan pendekatannya masing-masing. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kalau kemudian terlalu didekati dengan hal-hal yang simbolik dan tidak misalnya menggambarkan betul-betul paradigma gagasan, jangan-jangan pemilih kita itu tidak mampu atau belum mampu mengeksekusi suaranya berbasis kebutuhan real yang mereka perlu jawab melalui keterpilihan pemimpin. Tetapi memang sekedar mengandalkan hal-hal yang sifatnya aksesoris, permukaan, atau sesuatu yang entertaining atau menghibur saja. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Peneliti Litbang Kompas Yohanes Advent Krisdang Marjati yang meneliti khusus belanja kampanye Capres-Cawapres Pemilu 2024 menyebut efektivitas alat peraga cetak pada kampanye tergantung dari wilayah. Oke, kalau kita melihat yang percetakan dulu ya, itu masih bisa diandalkan. Tapi kita harus melihat kewilayahannya, apakah itu kota, ataukah pinggiran kota, atau bahkan daerah 3T, tertinggal begitu ya. Kalau di wilayah kota, seperti baliho, mungkin pamflet dan sebagainya, itu bisa jadi layar kedua atau ketiga, seperti itu. Kenapa? Karena akses informasi lebih cepat melalui media sosial dan internet. Lain cerita ketika itu di daerah pinggiran, yang mana infrastruktur komunikasi dan jaringan internet belum bagus. Baliho, pamflet, dan alat peraga cetak itu masih menjadi salah satu andalan. KPU telah mengeluarkan aturan nomor 15 tahun 2023 terkait pemasangan alat peraga. Komisioner KPU Idam Kholik menyebut lokasi pemasangan APK dilakukan dengan mempertimbangkan etika hingga keindahan kawasan setempat. Sementara, lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam PKPU nomor 20 tahun 2023. Di antaranya, tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan,
gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, sarana publik, dan taman atau pepohonan. Selain alat peraga kampanye, iklan kampanye di media massa turut diatur dalam keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilu. Untuk media massa cetak, KPU membatasi iklan kampanye paling banyak 2 halaman di masing-masing media. Peserta pemilu dapat beriklan paling banyak di 3 media massa cetak selama paling lama 21 hari. Sedangkan untuk media massa elektronik, KPU membatasi paling banyak 3 spot iklan dengan durasi 30 detik. Peserta pemilu dapat beriklan di 6 media massa elektronik paling lama 21 hari. Tak hanya media konvensional, KPU juga mengatur iklan di media baru, yakni media sosial, antara lain Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok. Yang juga ramai bertebaran adalah iklan kampanye di media sosial. Tak jarang para paslon kita jor-joran mengeluarkan dana untuk beriklan di media sosial. Ada anggapan bahwa beriklan di sana lebih efektif dan menjanjikan ketimbang hanya memasang banner atau baliho. Benarkah demikian? Dan berapa sebenarnya angka fantastis yang digelontorkan para paslon kita untuk beriklan di sosial media? Tak hanya di ruang publik, belanja kampanye jelang pemilu 2024 menyasar jagat maya melalui iklan di media sosial. 60 menit special report, segera kembali, usai jeda. Bawaslu selama ini cenderung tidak bisa untuk memastikan kebenaran penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran pun banyak terjadi dilakukan secara tunai, bukan secara transaksi elektronik ya, atau digital. Anda kembali menyaksikan program 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, tak hanya baliho dan poster di ruang publik, kini berkampanye di media sosial menjadi jurus alternatif menjaring pemilih potensial pada pemilu 2024. Jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti akan mengajak Anda menelusuri bagaimana aturan iklan politik di media sosial yang menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. Iklan kampanye yang dipasang di dunia maya kini sudah menjadi satu alternatif sarana memperkenalkan tokoh politik dan berujung mencuri suara rakyat jelang pemilu. Namun seberapa efektif memasang iklan kampanye di sosial media dan berapa dana fantastis yang dikeluarkan para capres untuk memasang iklan kampanye di media sosial? Berkampanye di media sosial kini jadi jurus menjaring pemilih potensial pada pemilu 2024. Menurut data We Are Social yang dikutip harian Kompas per 2023, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 184,2 juta orang, Facebook 178,5 juta orang, dan TikTok 150,8 juta orang. Namun, peneliti Litbang Kompas Yohanes Adven menyebut efektivitas iklan kampanye di sosial media perlu memperhatikan ketertarikan warganet. Karena ketika membicarakan efektivitas iklan politik di media sosial, kita harus melihat bagaimana nantinya konten, kemudian engagement dari pengguna, dan juga aksinya nanti. Misalnya dalam hal ini orang diarahkan untuk memilih begitu ya. Artinya kan bisa dikatakan efektif ketika apakah cukup di-engagement saja, apakah nanti berujung pada orang memilih calon-calon atau partai-partai tertentu. Nah, engagement ini menjadi suatu ukuran ketika kita menghitung misalnya like-nya dalam suatu postingan. Kemudian dia di-share berapa kali, kemudian ada komen berapa banyak, dan seperti apa komen-komen yang muncul di postingan tersebut. Gitu. Nah, ketika dari perspektif media sosial, content creator misalnya begitu, pihak yang menyediakan konten akan melihat efektivitas itu dari engagement tadi, parameter-parameternya begitu. Cuman memang ketika dipertanyakan apakah parameter-parameter ini equal nantinya dengan hasil atau aksi dari warganet terhadap dunia nyata memilih di TPS, itu sulit untuk dipastikan. KPU turut mengatur pemasangan iklan kampanye di media sosial. Satu spot media sosial berdurasi paling lama 30 detik setiap hari.
Media sosial dapat dibuat paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi dan harus dilaporkan ke KPU. Beberapa platform media sosial menjadi rujukan utama belanja iklan kampanye politik pemilu 2024. Berdasarkan data yang diolah Litbang Kompas dari Meta Platform yang menaungi Facebook dan Instagram, menunjukkan belanja iklan politik dari capres, partai politik, hingga LSM periode Agustus 2020 hingga Oktober 2023 mencapai 70,95 miliar rupiah dengan jumlah iklan tayang sebanyak 272.010. Apakah ketika semakin besar jumlah iklannya, baik itu dari segi nilai maupun jumlah unggahan ya, artinya kita seperti menyebar jala gitu. Semakin besar jalannya, potensi yang terjaring juga semakin besar gitu. Namun pertanyaannya apakah selalu berbanding lurus? Tidak juga. Kita melihat bahwa dari APJII, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, dia menyediakan data survei waktu itu tahun 2023, begitu ya. Ada sekitar 215 juta pengguna internet di Indonesia. Cuman memang ketika kita lihat dalam kontestasi politik, target ini menjadi segmen-segmen atau dibagi-bagi menjadi beberapa segmen lagi begitu. Misalnya generasi begitu kan. Generasi Z, generasi Y dan lain sebagainya begitu. Artinya ketika kita melihat siapa pangsa pasarnya, ya 215 juta orang di Indonesia ini tadi gitu. Namun ketika kita melihat bagaimana memperlakukan pasar itu akan menjadi beda persoalan. Karena kan kita ada misalnya nih ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter atau X begitu ya. Sedangkan data Litbang Kompas yang diolah dari perusahaan Meta, khusus nilai belanja iklan tokoh politik yang maju sebagai Capres 2024 di Facebook dan Instagram dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2023 adalah Anies Baswedan 930,54 juta rupiah, Prabowo Subianto 8,6 miliar rupiah, Ganjar Pranowo 3,6 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Namun bagaimana pengawasan yang harus dilakukan pemerintah terkait alokasi dana yang digunakan para capres ini sebagai peserta pemilu untuk belanja iklan kampanye? Peserta pemilu wajib melaporkan laporan awal dana kampanye atau LADK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK, dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK yang disampaikan ke KPU maksimal 15 hari setelah pemungutan suara. KPU juga melarang beberapa sumber dana untuk kebutuhan kampanye, seperti dari pihak asing, identitas penyumbang tidak jelas, hasil tindak pidana yang terbukti berdasarkan keputusan pengadilan, serta pemerintah Pemda BUMN dan BUMD. Namun, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini menyoroti fungsi pengawasan Bawaslu untuk laporan pendanaan kampanye tidak maksimal dan terkesan formalitas belaka. Kenapa laporan dana kampanye tidak mencerminkan secara menyeluruh uang yang dikeluarkan oleh peserta pemilu, termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden? Karena dana yang beredar dilaporkan, dana yang dilaporkan itu hanyalah dana yang diterima dan dikeluarkan selama periode kampanye. Faktanya, pasangan calon partai politik itu menerima dana bahkan sebelum mereka ditetapkan sebagai peserta pemilu. Bahkan mereka sudah melakukan kerja-kerja unjuk publik dan juga expose untuk kepentingan elektoral sebelum tahapan pemilu dimulai, bahkan sebelum mereka ditetapkan, sebelum mereka mendaftar dan ditetapkan sebagai peserta pemilu, baik partai politik peserta pemilu ataupun pasangan calon peserta pemilu untuk pilpres. Bawaslu selama ini cenderung tidak bisa untuk memastikan kebenaran penerimaan dan pengeluaran. Selain karena sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak memadai, penerimaan dan pengeluaran pun banyak terjadi dilakukan secara tunai, bukan secara transaksi elektronik ya atau digital. Nah, selain itu, audit yang dilakukan pun adalah audit berbasis kepatuhan. Jadi apakah kepatuhan melaporkan sesuai dengan batasan sumbangan ataukah mengembalikan dana-dana yang dilarang atau tidak, tapi bukan audit investigatif.
Menciptakan kampanye pemilu damai, aman, dan transparan sepatutnya jadi tanggung jawab bersama menyambut Pesta Demokrasi 2024. Kampanye sudah dimulai, sebuah berlomba tunjukkan visi, misi, hingga citra terbaiknya di hadapan publik demi menyentuh hati masyarakat Indonesia dan mencuri suaranya di pemilu 2024 mendatang. Mau beriklan kampanye lewat radio, TV, koran, baliho, hingga kerahkan digital dan sosial media, sah-sah saja dilakukan. Asal tetap pada koridor yang sudah ditetapkan KPU dan ciptakan kampanye damai. Saudara, kami tutup program 60 menit Special Report edisi kali ini. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Dan pastikan ikuti terus perkembangannya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Agin Fridianto pamit. Sampai jumpa.